Ya, ceritain dulu teman-teman kronologisnya ya. Pertamanya saya ini klarifikasi aja, klarifikasi kenapa bisa terjadi pelaporan seperti itu ya. Jadi ya saya ceritain gitu kan, terus juga nggak sama yang pelapor itu sahabat saya, teman saya gitu kan. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya, karena nggak ada pembayaran gitu ya. Sedangkan saya ini kan ibaratnya seorang karyawan gitu ya kan, tapi ya di situ ada tanggung jawab saya mengenai tanda tangan perjanjian, juga dicek itu tanda tangan saya, perintah dari komisaris semuanya ya. Mungkin bapak ibu abang-abang teman-teman media udah tahu semuanya siapa komisaris saya, dan karena beliau juga sudah statement di infotainment. Dan kenapa saya belum muncul, baru sekarang di pemeriksaan seperti itu, karena saya memang tidak mau komentar dulu, takutnya jadi blunder buat saya sendiri, dan takutnya apa-apa yang saya sudah siapkan dan saya laporan nanti di penyidik gitu kan, itu akan terkonsumsi dulu oleh publik gitu kan. Jadi ke penyidik belum, ataunya udah terkonsumsi. Saya takut seperti itu, dan saya tidak, sekali lagi tidak mau menjatuhkan seseorang, baik itu siapapun yang terlibat di sini, tidak mau menjatuhkan siapa-siapa. Tapi yang saya ungkap adalah kebenarannya dari hal mana ya. Tentunya kenapa acara ini bisa berlangsung, kenapa cek itu ada, kenapa perjanjian itu ada. Saya tidak berani kalau tidak ada perintah, ya kan. Saya tidak berani kalau tidak ada yang mengarahkan, seperti itu semuanya. Jadi yang mengarahkan siapa ya? Komisaris saya sudah menyatakan bahwa semua cek yang keluar, semua arahan itu saya pribadi sudah ada buktinya di tanda tangan materai sama komisaris Gus Anom. Ya, jadi mudah-mudahan laporan yang saya buat tadi sama penyidik itu kan, penyidik juga amat sangat tahulah bagaimana posisi saya. Tetapi yang memang kalau saya lihat sebagai penanggung jawab di situ, semuanya saya ditunjuk. Jadi direktur juga ditunjuk gitu. Jadi tidak menyatakan saya jadi Pak yang jadi direktur, enggak gitu kan. Dan saya jadi Pak yang bikin acara, saya nggak ada duit gitu kan, nggak ada duit. Mau bikin acara bunuh diri saya. Dan terus terang saya juga tidak mau muncul dulu gitu kan sebelum pemanggilan, karena bener-bener saya ini amat terpukul, keluarga saya, anak-anak saya, ibu saya gitu kan. Berat memang buat saya. Selama ini saya jaga nama saya, selama ini saya ngawalin karir itu dari nol banget. Siapa sih yang mau ngancurin gitu kan, yang mau menghancurkan nama baik untuk sebuah karir yang kita mulai dari nol? Siapa? Itu gak ada yang mau gitu kan. Apalagi dengan meniat menipu gitu kan. Tidak ada niatan sama sekali dari saya pribadi, tidak ada. Karena itu semuanya saya berjalan arahan perintah, arahan perintah, arahan perintah ya, dari komisaris seperti itu. Baik untuk buat pembuatan PT, untuk pembuatan acara, untuk perekrutan artis, semuanya ada arahan dan tentunya ada perintah seperti itu. Jadi yang perlu masyarakat semuanya dan teman-teman media tahu bahwa saya tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan penipuan yang selama ini diberitakan orang banyak gitu kan. Tapi semua yang sudah terjadi saya ikhlas, saya ikhlasin, karena keluarga saya juga saya ikhlasin, bilangnya ikhlasin aja. Orang tua saya juga ikhlasin, banyak support saya dari teman-teman saya, baik yang ustadz maupun yang teman-teman MC, semangat gitu kan. Kalau lu nggak salah jangan takut gitu kan. Makanya saya alhamdulillah tadi rileks aja walaupun pemeriksaan agak lama gitu. Karena rileks aja bercanda-canda gitu kan, diajak bercanda, saya bercandain lagi. Ngelawak dulu dong ya, saya ngelawak gitu kan. Ya, walaupun belum ada honornya gitu. Jadi yang pasti saya senang gitu kan. Saya senang apa yang selama ini saya pengen gitu kan, saya
ungkap kebenarannya, saya ungkap yang mengarahkan, yang memerintahkan itu sudah saya jawab seperti apa yang di awal saya teman-teman tanya. Sedikit saya jawab, nanti saya laporan dulu ya, saya bakalan klarifikasi seperti itu. Ya pasti teman-teman sekarang tinggal menunggu nih hasil pemeriksaannya, ya kan? Hasil pemeriksaannya seperti apa? Tapi dalam diri pribadi saya tetap ya saya menjunjung tinggi pertemanan dengan Bang Adri Permana yang melaporkan saya dan insya Allah mudah-mudahan nantinya kedepannya akan terungkap seperti apa gitu ya, dimana missnya, dimana saya bilang nggak ada ini ya siapa yang salah siapa yang benar, tapi dimana missnya, dimana tidak ada korelasinya gitu kan, nanti akan terungkap gitu. Tapi yang pasti secara diri pribadi ya di Sembako Suryadi gitu kan, yang selama ini dilaporkan tidak ada niat sedikit pun untuk menipu, apalagi melakukan penggelapan yang selama ini. Ya Allah ya, anak saya loh, Masya Allah, anak-anak saya luar biasa menguatkan, walau mereka sendiri udah nggak kuat gitu, tapi menguatkan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya. Alhamdulillah teman-teman dan ustadz-ustadz yang sering tablik sama saya gitu kan ya, walaupun saya nggak cerita gitu kebenarannya, tapi ya mereka menikmati dan melihat apa yang sudah ada di media, luar biasa, merasa kasihan sama saya. Tapi ya saya nggak bakalan cerita panjang gitu kan, karena saya belum ada laporan ke penyidik, nanti biar mereka tahu sendiri dari hasil laporan. Yang pastinya tadi seputar klarifikasi aja teman-teman semuanya, pemirsa, seputar klarifikasi aja, bener nggak seperti ini, karena ada banyak saksi yang sudah dipanggil terus dicocokkan sama apa jawaban saya ya, beberapa pertanyaan, dan itu memang ada semuanya persamaan, ada yang memerintahkan, ada yang mengarahkan seperti itu. Jadi saya ini ibaratnya ini loh, apa namanya, seorang pilot gitu kan, walau misalnya delay gitu, pesawat delay, pilot dimarah-marahin sama penumpang, ya pilot main diam aja gitu kan, apa ya namanya, karena dia seorang pilot ya, atasan saya no yang mengatur jadwal itu, karena delay kenapa nggak tahu dia kan. Nah saya ini ibaratnya seorang pilot, tapi tetap pilot bertanggung jawab sama penumpang gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan ya, apa yang terjadi, walaupun itu tanda tangan perintah komisaris, walaupun yang menyuruh memberikan cek itu perintah komisaris, dan tanda tangan sebagai penanggung jawab perintah komisaris, semuanya tetap saya akan pribadi pasti itu ada bertanggung jawabnya. Bukannya saya nggak bertanggung jawab, tapi saya memang pas berita itu muncul, dari surat somasi aja datang, itu saya gemeterannya kayak apa gitu kan, karena saya belum pernah mengalami seperti ini gitu kan, yang insya Allah mudah-mudahan nanti ada titik terang bagaimana langkah-langkah apa yang Bapak penyidik lakukan gitu kan, dan dari tim kita, dari tim saya, kuasa hukum saya juga melakukan apa. Yang pasti semuanya arahan-arahan itu sangat saya butuhkan, karena saya belum berpengalaman dalam hal itu, dan arahannya itu bagaimana saya masih istilahnya apa ya, masih belum bisa kebayang gitu. Jadi apa yang insya Allah nanti diarahkan sama kuasa hukum itu kan insya Allah saya ikutin, tapi koridornya yang memang benar-benar keadaannya seperti itu. Bang Yedi, dalam event itu tugas Bang Yedi itu apa sih? Apakah mencarikan artis-artis yang akan mengisi acara atau gimana? Iya, pasti dong, semua acara yang apalagi skalanya untuk pesta rakyat itu perlu artis-artis gitu kan ya. Nah ini saya menjalin hubungan dengan pertemanan dengan yang ada, yang bisa hadir. Tadinya lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar dari komisaris dan kita ngecek sendiri gitu kan ke rekening PT H-1 belum ada yang masuk gitu kan.
Nah itulah apa banyak yang mundur gitu, padahal acara udah besok. Saya mengucapkan maaf gitu sama yang mundur, walaupun saya udah istilahnya mencoba gitu, tapi saya laporan lagi ke komisaris seperti itu. Ini ada yang mundur, ada yang mundur ya. Seperti itu ya keadaannya waktu itu ya teman-teman ya. Yang pasti kalau dari Gus Anom sudah ada statement gitu kan, karena beliau akan bertanggung jawab dan ada tertulisnya juga di pembuktian saya, beliau bertanggung jawab untuk semuanya artis masuk IO gitu kan, bertanggung jawab gitu kan. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab. Oke, Mas Yadi. Apa kerjasama? Bentar, Mas Yadi, saya mau tanya. Ketika Mas Yadi, ketika ada acara agenda itu, kabarnya Gus Anom sudah melarang kegiatan itu diteruskan karena tadi yang Mas Yadi bilang bahwa uang belum ada yang masuk, tapi Mas Yadi tetap ingin melanjutkan acara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika IO yang Mas Ardi itu sudah ditanya kenapa nggak ada DP, nggak ada pembayaran atau apapun, dia bilang, Mas Yadi bilang karena kita pertemanan, jadi H1 selesai acara akan dilunasi. Nah itu seperti apa? Karena kan katanya Gus Anom mengatakan bahwa kalau dia itu sudah melarang dirimu untuk meneruskan, tapi dirimu tidak patuh, tidak nurut dengan apa yang sudah diperintahkan karena uang belum masuk yang tadi Mas Yadi bilang. Kapan melarangnya Gus Anom? Saya banyak saksinya kok. Kapan melarangnya? Ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anom. Klarifikasinya seperti apa? Ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya. Pak, ini kita undang artis. Mereka udah ada jadwal sendiri-sendiri loh Pak. Bahkan ada yang menolak jadwal, ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak, saya nggak bisa, bilang gitu. Jadi kalau dia pun udah, jadi stop aja. Bilang Adri, bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk. Itu pasti saya laksanain, gitu kan. Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya. Jangan diterusin, nggak ada itu, nggak ada. Saya banyak saksinya kok, gitu kan. Apa kerjasama Gus Anom? Ya. Terus Bang. Saya banyak saksinya, tidak ada Gus Anom melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anom misalnya ngasih, udah jangan dilanjutin, saya pasti laksanain. Orang saya tantangan cek perintah dia aja saya laksanain, gitu kan. Walaupun hasilnya luar biasa dampaknya ini buat saya pribadi, gitu kan. Apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab, ini luar biasa buat saya, gitu. Saya bangun karir dari nol hancur. Karena apa? Masyarakat udah terkonsumsi ya berita media yang ada kan seperti itu gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan udah mukanya diburemin gitu kan. Anak-anak saya mikirin. Saya harus ungkap kebenaran. Saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya ngeliat apa? Kang Adri itu mau gitu kan percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanya Kang Adri, melihat sayanya, dia bilang sendiri, gua kenal banget sama Gus Anom, tapi gua ngeliat lu, dia bilang gitu. Nah itu kan bebannya di saya jadi gitu semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anom melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama IO sama teman-teman artis, ya kan? Pasti itu. Mas Yadi, tapi nggak ada komunikasi ketika memang uang belum masuk. Mas Yadi sebagai orang yang dekat dengan Gus Anom, paling tidak ya sudah ini diskusinya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi belum dijawab. Ketika Bang Ardi itu dirimu menjanji sembako yang menjanjikan. Saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, kalau tidak ada perintah dari Gus Anom. Ya, tanggal 25 semua artis nggak pakai Pak, ini ada minta DP Pak, udah bilang pelunasan tanggal 25 semuanya pelunas Pak. Ternyata apa? Belum ada dana masuk. Tanggal hari Senin kita bilang lagi ke teman-teman artis, hari Senin ya ada yang saya ngomong, minta maaf ya, ini informasinya hari Senin. Saya nggak berani janjiin teman-teman artis gitu kan kalau tidak ada perintah. Nah kalau misalnya
pelarangan itu, kalau Gus Anom tegas udah ya di cut acara ini enggak, malah mau mundur tanggal 27. Ya sayanya ada acara, saya syuting iklan gitu kan. Nah makanya jadi kenapa tetap dilaksanakan ya itu tadi gitu kan, kalau ada jaminan dari Gus Anom makanya bisa berjalan gitu kan, dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa ini akan ada dana masuk gitu kan. Dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa kalau sesudah ada perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk dana. Ya kita sebagai karyawan, sebagai orang yang diarahkan, orang yang diperintahkan, kita manut aja gitu kan. Nah seperti itu kondisi teman-teman. Untuk lebih dalam lagi saya mohon maaf belum bisa menerangkan yang lebih dalam lagi tadi penyidik nanya, karena ini berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lain yang isinya itu bagaimana sampai terjadi ini dana kok nggak ada begini. Nah itu masih saya rahasiakan karena belum ada yang betul-betul istilahnya apa ya namanya, saya ini belum bisa ngomong ke arah situ gitu kan, baru kulit-kulitnya aja seperti itu. Tapi itu sudah mewakili pertanyaan penyidik tadi, cuma satu poin itu aja, kenapa ada miss dana nggak masuk, itu yang belum bisa saya jelaskan dari kita ke teman-teman semuanya. Jadi misalnya mau lapor balik katanya belum dibayar, katanya sampai mau jual rumah Bang Yadi, bener atau masih Bang? Saya yang mau jual rumah. Itu benar. Yang pertama ini kejadian yang sesungguhnya saya sudah dapat limit karena saya zaman COVID tidak membayar ke tempat saya jaminkan rumah, jadi sudah ada limit. Ini yang pertama, saya harus bisa menjual rumah saya dan bayar. Kalau tidak membayar, rumah saya bakalan dijual sama bank yang saya jaminkan sertifikat dengan yang persetujuan harga yang sudah ditetapkan dari sana. Nah itu saya buru-buru mau jual seperti itu, dan sisanya nanti teman-teman juga bakalan tahu karena saya bertanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ya pastinya saya menjunjung tinggi pertemanan, ya kan? Karena saya kenal Bang Adri itu udah lama, 2017-2016 saya ngemsiin kawinan dia, resepsi kawinan dia, saya juga sering dapat kerjaan dari dia. Saya menjunjung tinggi pertemanan. Saya juga sudah sudah kenal keluarganya beliau, ibunya atau orang tuanya, mertuanya, semua saya udah kenal. Dan saya wajib menjunjung tinggi pertemanan. Jadi berarti rumah yang mau dijual ini adalah pertanggungjawaban dirimu untuk karena tadi nggak punya uang karena pandemi, dan akhirnya mau jual rumah ini karena juga salah satunya pertanggungjawaban Bang Yadi sama Gus Anom, ada nggak berdua untuk melunasi utang dari itu? Tidak ada saya ngomong gitu ke Gus Anom. Gus Anom dengan caranya sendiri, kalau saya dengan cara pribadi saya. Berarti memang rumah itu buat jaminan ke Adri? Bukan buat jaminan, memang yang pertama saya akan mencari lebih, yang lebihnya itu saya bertanggung jawab kalau misalnya tidak ada penyelesaian dari Gus Anom sendiri, ya saya yang dilaporkan gitu. Sekarang dia mau misalnya saya lihat statementnya beliau mau melaporkan balik gitu. Ya mohon maaf, saya tidak bisa ke arah situ. Saya tidak bisa bekerja sama. Kalau untuk melaporkan balik, kita yang salah gitu kan. Kita yang salah kok. Adri itu udah melaksanain acara gitu kan. Dia juga dikejar-kejar vendor gitu kan. Logikanya di mana gitu kan. Sekarang dia melaporin saya. Ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anom semuanya. Karena saya yang disuruh koordinasi terus sama Adri gitu kan. Karena saya yang dilihat sama Adri gitu kan. Penyelesaiannya bagaimana ya, kita Gus Anom sudah menyatakan semua pembayaran artis, semua pembayaran IO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anom, ada saya buktinya, dan tidak saya perlihatkan karena saya sudah serahkan ke penyidik seperti itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan
ini upaya saya apa ya, bukannya ya kalau nama saya ya mudah-mudahan Allah kasih dengan cara apa ya bisa kembali lagi saya. Banyak dengan kejadian ini juga saya banyak kerjaan saya gitu kan, banyak kerjaan saya, tapi saya yakinkan gitu kan, saya belum pemanggilan jadi waktu itu kemarin tapi ada beberapa kontrak yang dibatalin seperti itu. Dan ini efeknya buat saya luar biasa, dan juga masyarakat yang menilai kan hanya ngeliat tontonan, dia kan apa namanya, wah ya tukang tipu, ngelapin apa, padahal nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman tadi saya sudah utarakan gitu kan, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa pahami kondisinya karena saya juga malam ini ada kerjaan gitu kan gitu. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini saya bisa ya mengobati keinginan saya. Sebenarnya saya mau klarifikasi seperti ini gitu ya, Mas Yadi, bahwa tidak ada kapok kerjasama Mas Yadi, Mas Yadi, kerjasama sama perusahaan kapok udah nggak Mas lama. Dia berapa taksirannya bang? Mas Yadi sedikit, Mas Yadi. Artinya ketika dirimu ada niatan buat jual rumah, kan tadi sisanya ada itikat baik dari Mas Yadi. Akankah ini mengarah untuk damai? Kalau nama baik saya udah hancur Kak, gitu kan. Kalau nama baik saya udah hancur seperti ini. Gara-gara siapa? Gara-gara nggak sanggup bayar, gitu kan. Yang menjanjikan siapa ada pembayaran masuk? Ya tanya komisaris, gitu kan. Nama saya udah hancur begini. Kang Adri melaporkan saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama komisaris. Semuanya gara-gara siapa gitu kan. Nah ini yang bukan saya mau lepas tangan, bukan. Semuanya saya berdasarkan perintah. Saya itu tidak berani melakukan apa-apa, apalagi nyelenggarain acara gede, apalagi sama mau tanda tangan bikin PT, semuanya koleksi saya semuanya gitu kan. Kenapa saya dipasang di situ? Kenapa saya tanggung jawab situ? Nah, teman-teman udah bisa lah membayangkan bagaimananya gitu kan. Kenapa saya ditaruh di situ? Kenapa bukan Bang Topik gitu kan yang jadi saksi? Kenapa bukan yang lain? Kenapa yang saya ditaruh gitu kan? Teman-teman udah bisa, saya tidak bisa dan tidak bisa katakan bagaimana. Saya nggak mau jatuhin orang, tapi saya mau mengungkap kebenaran yang ada. Jadi nah itu yang ada. Dan walaupun saya jual rumah itu memang udah lama, udah dari tahun 2021 udah mau saya jual gitu kan. Nah ditambah ada masalah ini lagi gitu kan. Ya Allah, saya trauma gitu kan, trauma dengan kejadian. Karena saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Kecewa nggak mengalami kejadian seperti baru pertama kali, dan apa yang sudah terjadi ya saya ikhlasin. Teman-teman media juga memberikan tayangannya seperti apa, sudah menjustis benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang ikhlasin aja gitu. Teman-teman saya bilang, orang-orang yang mensupport saya ya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya. Udah dah datang. Mohon maaf teman-teman. Saya dapat somasi aja itu luar biasa. Saya di tayangan pertama saya langsung ngedrop apa yang pernah sakit saya dulu banget itu, ngedrop sampai diinfus. Ada foto-fotonya saya ada gitu kan, ada yang diabadiin. Biar apa? Biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh waktu sampai sakit-sakit ini masih. Tapi Mas Yadi, hubungan Mas Yadi sama Gus Anung sampai detik hari ini gimana? Kalau sampai hari ini saya memang komunikasi lewat asisten saya gitu kan. Saya lewat asisten saya karena saya selama ini menutup diri untuk apa? Karena saya apa ya namanya? Kok gue jadi gini gitu kan? Kok nama gue jadi begini? Gue jadi begini. Untuk membersihkan nama baik kami, untuk membersihkan nama baik Mas Yadi, ada itikat baik nggak dalam arti di antara Gus Anom, Kak Yadi sama Ardi untuk saling damai gitu? Karena tidak biar satu sama lain tidak siapa yang diberatkan. Untuk nama baik kalau ya. Saya lihat statementnya Gus Anom, dia bertanggung jawab gitu kan.
mau menyelesaikan, tapi juga dia mau, saya lihat mau membersihkan nama, bagaimana ada pencemaran nama baik katanya, dan itu saya nggak tahu, itu di luar koridor saya, karena saya nggak pernah berhubungan lagi sama beliau. Yang asisten saya yang saya suruh buka, jangan diblok, saya bilang kalau saya udah nggak ada hubungan lagi sama beliau, karena apa ya, teman-teman paham mungkin kenapa nama saya bisa begini, kenapa saya apa ya namanya, keluarga saya bisa begini ya kan, saya jadi trauma tinggal di rumah gitu kan, yang seperti itu teman-teman. Jadi pemirsa, mudah-mudahan statement saya ini bisa ya sedikitnya mengklarifikasi bahwa saya tidak ada niat untuk menipu, apalagi penggelapan, karena Gus Anom sendiri waktu acara juga sudah menjaminkan waktu awal-awal ya sebuah mobilnya, dan sekarang mulai saat itu saya tidak ada komunikasi lagi dengan beliau. Pas berita muncul luar biasa dahsyatnya gitu kan, saya sampai shock, ngedrop ya kan, makanya saya nggak muncul ke teman-teman, saya takut gitu kan, saya takut jadi blunder sendiri kalau saya ngomong ada statement. Nah sekarang saya udah lega, saya udah laporan sama penyidik apa yang saya ungkap tentang kebenarannya, dan itu sudah penyidik sudah tahu, baru saya utarakan gitu. Artinya putus hubungan baik dengan Gus Anom atau putus hubungan kerjasama? Saya tidak bilang putus. Kecewa nggak sih Bang Yadi marah gitu? Saya tidak bilang putus, tapi saya ya sudah melihat statementnya Gus Anom dari keluarga saya, walaupun nggak semuanya, karena saya dilarang banget sama keluarga saya buat nonton tayangan-tayangan yang ada nama sayanya yang tentang berita ini, karena ditakutkan ya itu tadi saya ngedrop lagi. Tapi ya mudah-mudahan hari ini mau doanya buat saya, teman-teman, dan juga masyarakat biar saya kuat gitu kan. Kapok masih kapok dengan terakhir mungkin kapok dengan Gus Anom kerjasama. Kalau dibilang kapok ya saya sudah mempelajari dari sekian banyak rentetan kejadian ini sampai nama saya seperti ini yang saya kawalin dari nol karir saya sampai saat ini luar biasa, dan itu saya menghormati beliau, pernah ada di dalam hidup saya ya, dulunya ngajar ngaji sholawatan gitu kan, nah sekarang tiba-tiba jadi pengusaha, itu masih saya hormatin. Tapi mungkin untuk urusan kedepannya mungkin saya tidak mungkin bisa bekerja sama-sama lagi gitu. Jadi mohon dimaklum teman-teman, ini kan kalau Grab 5 menit teman, alhamdulillah di tengah berita ini masih ada orang-orang yang peduli ngasih kerjaan ke saya, masih ada orang teman-teman yang peduli ngasih kerjaan ke saya. Jadi dia meyakinkan panitia bantu saya karena kerjaan saya di mana sekarang, di TV yang seliping nggak ada, bahkan yang ada tawaran untuk klarifikasi. Saya belum mau kalau belum ada panggilan kepolisian, dan sekarang saya sudah dipanggil kepolisian. Nanti ada tawaran televisi, kalau tidak tabrakan waktunya dengan jadwal saya mau seperti itu. Siapa ini siapa, seputar itu aja sih. Berapa pertanyaan berapa pertanyaan? Kalau bukti-bukti sudah saya serahkan semuanya. Ya. Boleh disebutkan tadi apa aja? Kesehatan saya alhamdulillah dengan dukungan keluarga saya, teman-teman saya yang masih peduli sama saya, keluarga besar saya, doa-doa para ustadz, para kiai yang menjadi teman-teman saya di acara-acara tabligh. Ya alhamdulillah saya kuat, saya semangat, apalagi saya yakin bagaimanapun yang sudah terjadi pasti ada hikmahnya buat saya pribadi dan keluarga.